Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Baik, tema kita kali ini adalah tentang hubungan ya. Ada yang saya lihat mungkin kondisinya dirinya lagi memperhatikanmu dari kejauhan. Kira-kira siapa dan bagaimana? Nanti lebih jelasnya kita lihat dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana koneksi dirimu dan kehidupan dari koneksi dengan orang-orang yang saat ini terbaca dalam kartunya ini ya. Yang memperhatikanmu dari kejauhan. Dan maaf agak berisik ya, di rumah lagi ramai ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, kita lihat untuk lebih jelasnya kenapa sampai dia memperhatikanmu dari kejauhan. Wow, di sini ada Three of Swords. Di sini ada Two of Cups. Wah. Ada Knight of Swords, Page of Coin, dan Nine of Cups. Wah. Saya lihat di sini dia senang kalau kamu menderita ya, ataupun ya dia nggak senang lihat kamu bahagia. Orang-orang ini yang terkoneksi denganmu saat ini, yang memperhatikanmu dari kejauhan. Ya, ini bisa masa lalumu, bisa orang yang kamu anggap orang baik tapi ternyata menusuk, ada orang tukang iri dan orang yang manipulatif ya. Ada beberapa yang ingin menghancurkan karena seolah-olah oke, kamu tidak menerimaku, kamu nggak boleh mendapatkan kebahagiaan. Ataupun mungkin kondisinya kamu berani menentangku, atau kamu berani membantahku, lihat saja kamu dengan kehidupanmu nanti. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang ngancam-ngancam ya. Dan ya sampai sekarang dia masih memperhatikanmu dari kejauhan dan ingin supaya hidupmu lebih dramatis ya. Saya merasakan energinya di sini ada playing victim ya, tukang gosip, tukang lapor-lapor ya, mulut usil, tukang gosip ya. Dan saya merasakan di sini ada juga pasangan yang NPD, narcissistic personality disorder, yang mana kalau aku hancur kamu pun harus ikut hancur bersamaku. Ada yang menfitnah ataupun juga menghasut ya, terus juga mencemarkan nama baik kamu. Ini bisa juga dari sisi pertemanan ya, yang mana iri ya, ataupun dari sisi keluarga ya, yang mungkin kamu nggak bantu akhirnya marah, atau mungkin dia punya hutang akhirnya kamu tagih dia tersinggung. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun dalam kompetisi kerja ya, mereka nggak suka lihat kamu di posisi itu, ataupun mungkin ya dia mau kamu tuh tidak lebih baik dari dirinya ya kamu bisa memposisikan itu di mana. Di sini saya hanya membacakan bahwa ada orang memperhatikanmu dari kejauhan yang pura-pura nggak melihatmu, padahal sebenarnya dia memperhatikanmu dari sosial mediamu atau dari
gerak-gerikmu, atau ya secara tidak langsung bertanya kepada orang-orang terdekatmu tentang keadaanmu saat ini, dimana dia nggak suka melihatmu dengan kondisi yang baik ya. Oke, kita lihat sekarang di sini ada Queen of Wands, ada Ace of Coin, ada The High Priestess, ada Three of Wands. Wow. Kalau dalam hubungan ya, dia nggak suka kamu mendapatkan orang baru. Ya, dia nggak suka lihat kamu bahagia karena mendapatkan penggantinya nih. Dia mau kamu betul-betul menderita karena cinta di mana telah meninggalkannya. Ini mungkin kamu terkoneksi dengan orang NPD karena energinya paling tinggi. Ya. Tetapi ternyata kamu bisa mendapatkan sosok yang lebih baik dari dirinya. Dia tidak suka. Ya. Dirinya panik. Wah, ternyata kamu bisa ya mendapatkan orang yang lebih baik dari diriku ya. Ini bicara tentang hubungan baru di mana kamu lebih bahagia dan mungkin pasanganmu lebih dari dirinya, mungkin dari sisi fisik, mungkin dari sisi penghasilan, ataupun mungkin dari sisi kasta ya. Artinya dia orang kaya, orang berada, keturunan bangsawan, karirnya oke, dari pendidikannya bagus ya. Ya dengan kemapanan secara finansial. Nah ini ya. Jadi dia merasa bahwa wah saya nih sebenarnya tidak pantas, tidak layak, dan kamu layak mendapatkan itu ya. Padahal saya sudah wanti-wanti di mana ya semoga kamu nggak akan mendapatkan sosok seperti saya. Dia merasa bahwa dirinya itu yang paling terbaik, yang mana kamu rugi kalau meninggalkannya. Dan dia tidak mau mendapatkan sosok pengganti, dia tidak rela kamu mendapatkan sosok penggantinya, di mana penggantinya lebih bagus daripada dirinya gitu. Ya, tetapi ternyata kamu mendapatkan sosok yang lebih baik ya, dan akhirnya dia marah, dia nggak suka atau dia panik gitu. Wah, nanti apa kata orang nih ya? Karena ada beberapa juga yang desas-desusnya itu sudah sampai di telinganya karena omongan orang, ih kemarin aku lihat mantanmu di mall, dia dengan pacar barunya gitu. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang akhirnya panas, telinganya panas ya. Ih pacarnya ganteng, ih pacarnya cantik, ih dia belanja banyak sekali ya. Padahal mungkin dirinya dulu pelit gitu ya. Sekarang kamu diratukan, sekarang kamu dirajakan oleh pasanganmu. Nah ini ya, dia merasa bahwa wow kamu beruntung gitu, dia nggak suka ya. Begitupun tentang nama baik di sini ya. Bicara tentang nama baik, akhirnya banyak orang-orang yang dihasut dirinya akhirnya pro ke dia ya, dimana topengnya terbuka ya. Kemarin dia menghasut orang-orang ini, si A, si B, si C untuk bisa mendapatkan ya kalau mau dibilang popularitas ya, dan menghancurkanmu ya, biar mereka juga sama-sama menyerangmu supaya kamu terkena serangan mental ya, tekanan mental, dan ya akhirnya kamu juga drop ya. Nah ini jadi mereka akhirnya sadar bahwa siapa yang salah sekarang ya, dimana topengnya terbuka, topengnya terbaca. Mungkin ada beberapa yang akhirnya clash dengan dirinya ya, dan akhirnya merasa bahwa oh ternyata kemarin kamu jelek-jelekan si A, ternyata kamu yang salah ya, memang karaktermu kayak gini, pantasan dia pergi meninggalkanmu. Nah ini ada beberapa seperti gitu, pantasan mereka bilang kamu tuh tidak baik karena memang kenyataannya seperti gitu. Nah ini ya ada di mana topengnya terbuka ya, pada orang-orang yang kemarin mungkin care dengan dirinya, tetapi akhirnya topengnya terbuka sendiri dari dirinya tanpa ikut campur kamu, tanpa kamu mengotori tanganmu, tanpa kamu mengotori pikiranmu ya. Dan dia marah, kenapa? Karena kamu sudah berteman dengan, dulu kamu bermusuhan dengan dirinya, sekarang sudah berteman ya, karena dia sudah tidak mendapatkan power lagi atas dirimu dan orang-orang yang dihasut. Kita lihat lagi di sini ada Judgment, ada Four of Coin, ada Six of Sword, ada King of Coin. Wow. Di sini saya memperhatikan ya. Kalau dari sisi pekerjaan ya, ada beberapa yang mungkin kemarin tidak suka dengan kamu, akhirnya kamu resign. Ini mungkin kalau di swasta ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu pegawai ya, akhirnya ya kamu berikan job kepada dirinya. Kita bicara dulu
apa dibilangnya tentang yang swasta karena bicara tentang posisi pekerjaan. Ada beberapa yang memilih resign karena mungkin dihasut oleh dirinya, yang mana mungkin ingin posisimu, ingin jabatanmu, ataupun mungkin ya kalau pimpinan toksik berarti dia mau kamu lebih kerja 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 terus tanpa memikirkan dari sisi kesejahteraan kamu. Akhirnya kamu resign. Ya, ini ada bisa dari persaingan kompetisi dari sesama karyawan ataupun dari memang bos toksik ya. Kamu bisa memposisikan itu kalau seandainya kamu karyawan swasta. Tetapi pada saat kamu resign dan kamu akhirnya mendapatkan pekerjaan baru, dia tersadarkan bahwa wah ternyata bisa ya kamu mendapatkan yang lebih baik daripada pekerjaan yang saya berikan gitu. Ini kalau pimpinan ya. Dan dia mencari orang, mungkin dulu kemarin dia merasa bahwa orang penggantimu tuh banyak ya. Yang lebih loyal banyak, yang lebih produktif juga pasti banyak ya. Tetapi ternyata pada saat dia mendapatkan penggantimu tidak sama seperti dirimu, di mana kamu betul-betul loyal, betul-betul tulus ya. Ya akhirnya ya dia menyesal sendiri. Ada beberapa yang minta balik ya, entah mungkin dia pakai perantara ya, mungkin karyawan lain atau siapa yang lebih dekat dengan kamu untuk ayo kembali dong ke company, ke perusahaan ya. Ya itu, tetapi kamu menolak. Dan saya lihat kamu punya prinsip di mana akhirnya mendapatkan pekerjaan yang kamu sukai, kamu nyaman ya. Ya itu, pimpinanmu memperhatikanmu dari kejauhan, di mana hidupmu sudah jauh lebih tenang, nyaman gitu. Dan ya kondisinya ya dia menyesal, ada penyesalan juga karena memperlakukanmu tidak adil dan dia malu sendiri ya. Karena dia merasa bahwa mungkin kamu suatu saat nanti tidak akan mungkin mendapatkan pekerjaan baru dan akan balik kepada pekerjaan sebelumnya ini. Ataupun mungkin kondisinya ya dia merasa bahwa ya siapa ya, mungkin umurmu sudah tua gitu ya, ya parubaya mungkin 35 ke atas. Ya siapa lagi yang mau kamu dengan kondisi sudah umur gitu. Pasti mereka cari yang muda-muda, ya pasti kamu balik lagi gitu. Ya ini dia merasa macam berkuasa atas dirimu, tetapi ternyata kamu mendapatkan posisi dan pekerjaan yang bagus. Nah ini ya, dimana dia melihat dari sisi finansialmu saat ini dan posisi nyamanmu ya. Oke, kalau kamu dari sisi PNS atau Pak pegawai BUMN lah, pokoknya seperti gitu ya, dimana bicara tentang persaingan. Bicara tentang persaingan di sini ya, ada beberapa yang mungkin akhirnya kamu naik jabatan ya, dia nggak suka, dia gosip-gosipin kamu, tapi kamu tetap baik sama dia. Ataupun malah kamu oke, saya tidak mau jabatan, saya rolling ke tempat yang lain, tapi tempat yang lain lebih menjanjikan. Dan dia menggantikan tempatmu dan akhirnya dia merasakan bahwa ternyata tempatmu ini nggak nyaman ya. Ternyata tempatmu ini banyak tekanan ya. Nah ini, dimana kemarin dia iri untuk bisa mendapatkan tempatmu ya, tetapi pada saat dia mendapatkan tempatmu dan dia merasakan hal yang tidak nyaman dan akhirnya dia menyesal, kenapa saya mau menyingkirkan dia dulu ya, sekarang akhirnya saya dapat pekerjaan, dapat orang-orang juga yang toksik di posisi yang memang dulu saya ingin. Karena ini ada beberapa penyesalan dan dia melihat kamu sudah jauh lebih baik dari sisi pekerjaan, dari sisi penghasilan, dan dari segi kebahagiaan ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada the Fool, ada Justice, ada Three of Coin, dan Eight of Cups. Oke, di sini bicara tentang kesehatan. Ada beberapa yang kemarin saya merasakan energinya dia mau kamu tuh tidak produktif, kamu tuh terserang secara mental dan akhirnya kamu sakit ya. Dia melihat kamu dari kejauhan, wah kondisinya sudah baik, wah dia sudah tambah cantik, wah dia sudah tambah seksi, dia sudah tambah ganteng, dia tambah sispek, badannya udah keren ya. Nah ini ada beberapa yang mana panik ya karena kamu sudah jauh lebih cantik, lebih seksi ya, lebih, karena dia tidak mau kamu mendapatkan penggantinya. Tapi di atas tadi ya sudah ada yang beberapa melirik, ataupun mungkin kamu sudah mendapatkan pengganti, ataupun mungkin kondisinya saat ini kamu sudah lebih banyak uang ya, sehingga kamu bisa memperhatikan kondisi tubuhmu, bisa merawat diri. Nah ini, dimana mungkin dulu dia meninggalkanmu karena kamu kere, menindasmu karena kamu nggak punya apa-apa, menginjak-injakmu, mengkhianati juga ya karena kamu nggak punya apa, seolah-olah nggak apa-apa ya, dia kan kere, pasti juga nanti balik sama saya, ataupun ya pokoknya intinya dia nggak mau kamu baik ya, lebih baik dari dirinya. Ataupun mungkin kondisinya dia mau kamu tuh tidak mempunyai uang ya, dia menghinamu ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dan mana sekarang kamu sudah banyak duit, sudah terawat
Dia mau datang. Karena apa? Dia lagi kere saat ini. Tapi dia berpikir dulu, apakah kehidupanku saat ini dia bisa terima tidak dengan kondisi saya sudah kemarin maki-maki dia, ada menfitnahnya, ada mencemooh dia. Nah ini kondisinya ya. Tapi ada beberapa yang saya lihat sudah memberanikan diri melewati mungkin pakai perantara juga, mungkin orang tuanya datang ke rumahmu atau telepon tanya kabar ya, adik-adiknya, keluarganya gitu. Padahal sebenarnya modus di mana ya setidaknya kalau keluarganya diinginkan ya mungkin dirinya masih diinginkan. Nah ini ya. Jadi dia belum langsung ya karena dia tahu apa yang dia lakukan itu salah. Tetapi karena harga dirinya tinggi dan egonya tinggi sehingga ya dia pakai perantara dulu. Tetapi ya itu kamu membatasi diri ya. Siapa yang baik ya baik mendapatkan kebaikan. Tetapi kalau orang jahat ya kamu cut dalam hidup. Tidak ada mau apapun. Jadi macam contoh ya, kamu ribut sama si A. Tapi saudaranya si B, si C, ayahnya, ibunya ya kamu baik-baikin ya karena ya mereka baik sama kamu. Tetapi kalau si A ini karena jahat ya kamu ya nggak cut dalam hidup kamu. Jadi tidak kayak macam satu rumpun langsung kamu benci, tidak ya, satu keluarga kamu benci, enggak. Ya sudah, ya siapa yang baik sama diriku pada saat dulu ya saya akan baikin sekarang. Ya bahkan mungkin kamu memberikan uang. Dan dia enggak sama sekali. Ya, nih orang yang jahat kamu posisikan di mana kamu tidak butuh orang jahat, tetapi kamu memperlakukan orang-orang yang baik walaupun dia masih satu darah daging dengan orang jahat ini ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu di mana ya saya sudah mengampuni, saya sudah memaafkan, tetapi ya tetap saja ya saya tidak bisa mengizinkan kamu masuk lagi dalam hidupku. Saya akan berikan batasan gitu ya. Oke, dan dia merasa tidak nyaman, dia panik ya. Wah sekarang kamu udah banyak duit, kemarin saya banyak duit, sekarang saya kere. Saya mau punya banyak hutang, saya mau minta bantuan di mana ya hutang aku ini ya. Nah itu saya lihatnya seperti gitu ya. Dan di sini juga saya melihat banyak orang yang menghormatimu, menyayangimu, mencintaimu tadi yang saya bilang ya, yang pro dan kontra semua akhirnya tahu kebenaran ya, bahwa yang baik tahu bahwa memang kamu baik, sedangkan yang jahat merasa kamu jahat dulu ya, ternyata akhirnya tersadarkan bahwa kamulah korbannya. Nah itu ya, jadi mereka menghormatimu, menyayangimu, kamu juga sopan, mereka pun sopan kepadamu ya. Dan yang paling utama di sini adalah kamu lebih berbahagia dengan hidupmu tanpa validasi dari siapapun. Saya lihat kamu lebih mau kemana bebas, tidak tertekan secara mental, keuangan juga bagus, kamu pergi liburan bisa, kamu jaga kalau seandainya anakmu ya, kamu sudah mempunyai anak, kamu bisa menjadi orang tua yang baik, orang tua bertanggung jawab, kamu sekolahkan anakmu, ya, kamu bertanggung jawab atas kebutuhannya tanpa ada embel-embel mengemis uang, mengemis cinta dari mantan. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang kalau seandainya kamu sudah nikah ya. Jadi itulah dia yang mana kondisinya lagi tidak baik-baik saja dan ya dia panik karena perubahanmu saat ini sangat drastis dan ada penyesalan dalam hidupnya di mana akhirnya topengnya terbuka dan ya kondisi berbalik di mana sekarang hidupmu jauh lebih baik, lebih enjoy, lebih happy dan yang pastinya lebih kaya darinya ya. Oke, itu yang saya lihat untuk kondisi saat ini, dirinya yang cemas dan panik akan perubahan daripada dirimu. Dan ya dia berharap semoga ya kamu masih mau menerimanya kembali. Tetapi ada beberapa yang enggak, saya nggak mau. Ini energinya paling tinggi adalah saya nggak mau menerima. Ya cukup kemarin saya sudah memaafkan, tetapi saya nggak mau menerima lagi dengan kondisi di mana saya pernah mendapatkan trauma itu dan akhirnya mau balik dengan orang yang membuat trauma. Ibaratkan kamu merasa bahwa jangan sampai dia mengulangi lagi. Ibaratkan traumaku aja ini belum sembuh, kamu mau menambah trauma baru lagi, nggak mau. Jadi ya itu, kamu belajar dari pengalaman untuk lebih tegas terhadap siapa yang jahat untukmu ya. Oke, semoga resonate ya. Oke, dan untuk kondisi dirinya yang panik atau dirinya yang lagi nggak baik-baik saja ya, karena melihatmu bahagia, saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak ya. Kita ke inisial dulu. Untuk inisial di sini dimana kamu terkoneksi dengan ada huruf ya. Oke. Ada huruf H, ada huruf C, ada huruf J,
ada huruf Y, V, Z, B, U, P, K, D, X, I, N, O, S, F, W, dan M. Ya. Oke, semoga resonate dari inisial. Dan kalaupun tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak di sini. Oke. Dimana kamu terkoneksi dengan ada bintang Virgo, ada Aquarius, Pisces, Capricorn, Leo, Taurus, Sagittarius, Scorpio, dan bintang Cancer. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.